kita hari ini akan membedah ya atau membahas tentang buku yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas, atau kalau misalkan teman-teman cari di internet itu judulnya adalah Pedagogy of Oppressed kalau nggak salah. Jadi ini tuh karya dari Paulo Freire, yang mana salah satu karya klasik yang menyoroti bagaimana kemudian pendidikan apakah bisa menjadi alat pembebasan ataukah sebaliknya, seperti itu. Dan juga Freire juga mengkritik atas sistem banking education yang pasif menurut dia, dan akhirnya dari pemikirannya dia itu mendorong pendekatan untuk pendekatan dialogikal, yaitu pendekatan hadap masalah, dan yang mana harapannya adalah untuk melahirkan yang namanya critical consciousness atau kesadaran untuk berpikir kritis, seperti itu gambarannya. Dan diskusi ini hadir untuk menggali kembali pemikiran Freire dalam konteks sosial kita hari ini. Apakah pendidikan kita itu telah membebaskan atau justru membatasi, seperti itu. Nah, untuk menggali lebih dalam gagasan dari Freire, telah hadir bersama kita rekan kita semua, Mas Muhammad Rahul Mulyanto, atau Kang Hindu, yang akan membagikan perspektif dan refleksinya atas buku ini. Baik, tanpa berpanjang kata, langsung saja kita sambut Mas Rahul. Waktu dan tempat disilakan. Karena saya tidak terlalu bisa menggali lebih dalam Pendidikan Kaum Tertindas karya Paulo Freire ini. Jadi Paulo Freire itu adalah salah satu filsuf dari Brazil. Buku ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama itu prolog dari Pendidikan Kaum Tertindas yang sudah disampaikan oleh Mbak Naomi, dan saya rasa itu sudah cukup sekali untuk bagian bab 1, prolog dari Pendidikan Kaum Tertindas. Dan bab kedua itu menjelaskan bagaimana sistem pendidikan yang ditemukan oleh Paulo Freire yang disebut education banking. Dan bab ketiga adalah antitesis dari education banking yang dikenal sebagai problem posing education atau pendidikan hadap masalah. Lalu bab terakhir, bab keempat adalah konklusi dari ketiga bab itu. Namun di sini saya akan fokus pada bab kedua dan bab ketiga saja, karena bab kedua dan bab ketiga itu inti dari buku Pendidikan Kaum Tertindas karya Paulo Freire. Oke, langsung saja. Mungkin kita semua sudah tahu ya, sudah sadar bahwa tujuan pendidikan secara umum itu untuk memberdayakan masyarakat, untuk menciptakan generasi yang kritis, untuk menciptakan generasi yang peka terhadap permasalahan sosial, politik, budaya, ekonomi, bahkan pendidikan. Itu tujuan secara umumnya. Namun Paulo Freire melihat dengan sudut pandang lain, bahwa pendidikan ini dijadikan alat untuk menindas rakyat-rakyat kecil, untuk menjadikan manusia robot, untuk menjadikan manusia mesin, dan sebaliknya dari tujuan pendidikan secara umum. Dengan adanya pendidikan kaum tertindas ini, kita akan melahirkan generasi yang tidak kritis, generasi yang takut akan kebebasan, generasi yang tidak peka terhadap permasalahan sosial, dan generasi yang takut akan struktur yang dibuat oleh atasan mereka. Dan sebenarnya ini permainan para kapital. Nanti kita akan mengkaitkan dengan situasi demokrasi di negara yang demokratis, khususnya Indonesia, bagaimana pengaruh education banking ini terhadap hilangnya integritas demokrasi dan ideologi yang ada di negara. Nah, Paulo Freire melihat bahwa dengan adanya pendidikan kaum tertindas, dia menemukan istilah baru, yaitu education banking. Apa education banking? Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu dulu education banking itu apa? Pendidikan gaya bank. Pendidikan gaya bank itu adalah guru sebagai penabung dan siswa sebagai wadah untuk ditabung. Guru sebagai pengajar, siswa yang diajar. Guru sebagai seorang yang mengetahui banyak hal, sedangkan siswa wadah kosong. Nah, menurut Paulo Freire, hal yang demikian ini sistem yang membuat pendidikan itu salah dan akan menciptakan generasi-generasi yang takut akan kebebasan nantinya. Paulo Freire melihat ini ada kaitannya dengan relasi kuasa. Ketika saya membaca buku Paulo Freire lalu membaca buku Michael Foucault yang judulnya Power and Knowledge, di situ Michael Foucault melihat bagaimana permainan relasi kuasa, dan education banking itu ada kaitannya dengan relasi kuasa. Ketika education banking itu diterapkan kepada ranah pendidikan dan ranah akademisi, relasi kuasa itu secara tidak langsung akan tercipta. Kalau sudah ada relasi kuasa, adalah hierarki kekuasaan, otoritas kekuasaan. Ketika 3 elemen ini sudah bergabung menjadi satu, itu kita yang ada di bawah itu akan tetap tertindas. Seperti segitiga terbalik, mungkin di beberapa kesempatan saya sudah pernah menjelaskan. Di sini ada para kaum elit,
birokrat, di tengahnya adalah pendidikan sebagai alat untuk penindas, dan di ujung segitiga itu adalah rakyat. Dan rakyat itu permainan ketiga elemen itu antara kaum elit, birokrat, dan pendidikan sebagai alat itu. Saya pernah membaca beberapa literatur yang mengatakan bahwa ini itu permainan elit kapital. Elit kapital itu punya banyak cara untuk meredam suara rakyat. Karena kita sudah besar dengan education banking yang dibiasakan untuk tetap patuh, untuk tetap nurut terhadap struktur yang mereka buat, terhadap kebijakan yang mereka bentuk, kita itu akan diredam suara oleh para elit kapital ini dengan siraman rohani. Nah, siraman rohani ini sebenarnya bukan kesalahan agama sih, tapi kesalahan elit kapital yang menjadikan agama itu sebagai alat agar kita tetap ikhlas menerima keadaan. Situasi pendidikan kita yang seperti sekarang ini, saya rasa itu bukan hanya di Brazil. Karena Paulo Freire menulis buku ini berangkat dari pendidikan di Brazil kan. Saya rasa di seluruh dunia sudah menerapkan education banking. Dan kita merasakan itu dari kita SD sampai perguruan tinggi. Kita tidak pernah diberi kebebasan untuk bersuara. Kita tidak pernah diberi kebebasan untuk beraspirasi agar suara kita itu didengar. Kita tidak pernah diberi ruang untuk membentuk kebijakan seperti mereka. Kita hanya dituntut untuk patuh. Kita hanya dituntut untuk nurut dengan kebijakan yang mereka buat. Lalu dengan adanya education banking ini, itu akan mengganggu integritas demokrasi, menghilangkan integritas demokrasi, khususnya Indonesia. Kita melihat situasi Indonesia sekarang. Beberapa hari yang lalu ada berita, pemuda yang menulis esai opini tentang Prabowo. Ada intel yang datang ke rumahnya lalu menangkap pemuda itu. Apakah itu negara yang demokrasi? Enggak kan? Kalau kita tidak diberi ruang untuk bebas beraspirasi, ya kita tidak akan bisa mewujudkan negara yang demokratis. Ideologi Pancasila itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa mau menuhankan penguasa. Gitu. Coba teman-teman nonton series Rencana Besar. Di situ diperlihatkan bagaimana busuknya pemerintah Indonesia, dan saya rasa itu berangkat dari pendidikan gaya bank itu sendiri. Karena itu studi kasusnya juga ada di UB. Nah, terus apa antitesis education banking? Problem posing education disebut oleh Paulo Freire, atau pendidikan hadap masalah. Pendidikan hadap masalah ini tujuannya adalah untuk menyadarkan kesadaran kritis kita di alam bawah sadar. Nah, kesadaran kritis inilah yang menumbuhkan kita untuk berani melawan, untuk berani berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan, untuk berani menyuarakan apa yang harus kita suarakan. Lalu apa alat yang digunakan oleh Paulo Freire agar pendidikan hadap masalah ini bisa berjalan? Ada namanya dialogika. Dialogika itu dialog antara guru dan siswa. Jika education banking itu terpaku dan tertuju pada dehumanisasi, berbanding terbalik dengan dialogika. Dialogika ini tertuju pada humanisasi, memanusiakan manusia, memberdayakan manusia melalui pendidikan. Nah, dengan adanya dialogika inilah kita bisa tumbuh menjadi generasi yang kritis, generasi yang memang peduli dengan negara dan bangsa, generasi yang memang berani melawan jika tidak ada ketidakadilan yang kita dapatkan. Nah, sedangkan education banking itu justru terbaliknya. Kita generasi yang memang itu peduli untuk penguasa saja, peduli untuk elit saja. Kemarin saya bertanya kepada Mila Abraham dan saya tidak mendapatkan jawaban. Bagaimana manusia menciptakan potensialitas dan produktivitas dan membentuk kekuatan di dalam kekuasaan. Sebenarnya itu ada kaitannya dengan education banking dan relasi kuasa, tapi Mila Abraham tidak bisa memberikan jawaban yang begitu luas dan puas bagi saya sebagai penanya. Sebenarnya itu permainan elit kapital, cuman kita saja yang nggak sadar. Dan elit kapital tuh mereka pintar melihat situasi apa yang harus dimanfaatkan. Salah satunya pendidikan, karena kita lahir di sana, dari SD hingga perguruan tinggi, kita tahu semua banyak hal dari sana. Nah, dialogika dan pendidikan hadap masalah ini menurut Paulo Freire menjadi kunci utama untuk melawan ketertindasan, untuk melawan ketidakadilan. Agar apa? Agar bisa menghilangkan sistem pendidikan education banking yang disebut oleh Paulo Freire itu tadi. Nah, lalu bagaimana cara kita menerapkan itu di Indonesia? Di beberapa hari yang lalu saya pernah berdiskusi sama teman-teman yang juga kuliah di sini di Malang. Teman-teman saya mengatakan bahwa masih banyak mahasiswa itu yang memang lahir dari mahasiswa pesimis dan apatis, dia bilang. Kami berdiskusi tentang buku Paulo Freire. Dan itu hasil education banking, dia bilang. Mahasiswa yang pesimis, mahasiswa yang apatis itu lahir dari education banking. Terus aku tanya, pesimis dan apatis seperti apa? Dia bilang. Masih banyak mahasiswa di seluruh Indonesia full, dia bilang.
Kalau misalnya ada teman satu aja yang aktif di kelas, itu banyak yang nggak suka katanya. Itu salah satu pendidikan gaya bank yang tertera di dalam kelas, dia bilang. Contoh kecilnya seperti itu, dia bilang. Lalu bagaimana solusinya? Saya rasa kita memang cukup untuk mengampanyekan literasi. Baca itu memang lebih penting daripada segalanya. Ketika mereka mau menyadarkan kesadaran kritis di alam bawah sadar mereka, itu harus melalui buku. Paulo Freire pun memberikan saran yang demikian terhadap Brazil pada saat itu. Nah, tapi karena kita punya kontekstual di Indonesia, dan saya bertanya beberapa teman saya juga yang aktivis literasi, mereka mengatakan hal yang demikian. Kita ini lahir dengan pendidikan gaya bank. Kita ini besar dengan pendidikan yang pesimis, apatis. Kita ini jauh dari kata optimis, jauh dari kata berani. Apapun yang salah kita nurut. Apapun yang dibentuk oleh penguasa kita nurut saja. Ya kita ujung-ujungnya itu jadi budak kapital. Budak kapitalis itu ya tujuan pendidikan kaum tertindas ya bekerja sama dengan para kapital yang berujung pada budak kapitalis. Dan Paulo Freire tidak menyukai hal yang demikian. Paulo Freire juga mengutip Karl Marx, dia mengutip Hegel, bagaimana dialogika itu bisa jalan. Kita bisa memakai dialektika Hegel mungkin yang terpaku atas tesis, antitesis, dan sintesis. Atau dialognya Sokrates yang bagaimana cara Sokrates berdialog dengan masyarakat Yunani pada saat itu yang pernah dijelaskan juga oleh Pak Makin. Kita semua sudah tahu bagaimana dialognya Sokrates. Dan pendidikan kaum tertindas saya rasa cukup untuk memakai hal yang demikian sebagai resolusi agar tidak terjadi lagi pendidikan gaya bank. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Nanti kita bisa berdiskusi secara sesuai. Terima kasih. Terima kasih. Baik,